Oke, halo, selamat pagi. Jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi, di mana saya sudah memberikan tugas di pertemuan 12 untuk teman-teman membuat beberapa pertanyaan yang teman-teman tidak mengerti dari mata kuliah ini. Namun, mohon maaf sebelumnya, tidak semua pertanyaan saya jawab di video ini, karena ada beberapa materi yang pertanyaan yang sama, double, jadi double double jawaban, jadi saya hapus. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang mohon maaf saya tidak mengerti maksud dari pertanyaannya itu. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama, mengapa perusahaan harus memiliki tata kelola teknologi? Jadi di sini kenapa harus? Karena apabila sebuah perusahaan memiliki sebuah standar, kemudian ada prosedur operasional, jadi dia memiliki semacam prosedur di mana prosedur dari perusahaan tersebut sesuai dengan tujuan dari visi misinya tersebut, sehingga dengan adanya prosedur dan standar itu, perusahaan lebih mudah dalam mencapai visi dan misi perusahaan tersebut. Nah, tata kelola TI yang baik itu selain membuat kegiatan dari perusahaan tersebut sesuai dengan visi misi, mereka juga dapat membantu menekan biaya operasional dari perusahaan tersebut, sehingga mengatur biaya operasional itu lebih mudah dengan adanya tata kelola. Selain itu, keberhasilan sebuah perusahaan itu di bidang bisnis tidak hanya semata-mata dibantu dengan TI, tapi bagaimana kita mengelola teknologi informasinya tersebut menjadi kunci untuk mencapai tujuan agar sebuah perusahaan itu sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, sebuah perusahaan meletakkan sumber daya manusia terkait teknologi informasi atau infrastruktur terkait teknologi informasi pada proses tertentu. Jadi tata kelola ini dia menjadi tanggung jawab untuk mencapai tujuannya itu untuk perusahaan supaya kedepannya lebih terjamin. Mengapa tata teknologi TI perlu bagi pemerintah? Jadi selain perusahaan, pemerintah juga perlu untuk tata kelola TI, karena manajemen yang tepat dari sebuah pemerintah itu dapat mengimplementasikan kebijakan yang efektif bagi masyarakat keseluruhan. Jadi bagaimana sebuah pemerintahan yang baik dengan tata kelola yang baik itu ya membuat kebijakan yang efektif untuk kita sebagai masyarakat. Contohnya itu pemerintah menerapkan e-government di mana seluruh aktivitas pelayanannya itu dilakukan secara online. Jadi kita sebagai masyarakat nggak perlu repot-repot dong dalam melakukan administrasi di pemerintahan gitu. Jadi dapat membantu kita secara nggak langsung seperti itu. Seandainya perusahaan atau pemerintahan tidak memiliki tata kelola TI, apa yang akan terjadi? Jadi di sini kemungkinan terburuk yang terjadi itu ada beberapa. Yang pertama, kerugian bisnis karena tidak sesuai dengan yang diperhitungkan. Kemudian karena dia kerugian bisnis itu penyebabnya ya karena biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada yang dia perkirakan. Kemudian efisiensi dan kualitas perusahaan jadi terpengaruh secara negatif karena rendahnya kualitas penggunaan TI. Di dalam suatu perusahaan sudah pasti memiliki strategi bisnis. Dalam manfaat strategi bisnis disebutkan bahwa dapat mencapai atau meraih kesuksesan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Pertanyaan saya, apakah suatu perusahaan yang memiliki strategi sudah pasti sukses dalam mencapai tujuan atau dapat mengalami kegagalan dalam strategi tersebut? Ya pasti ada.
peluang gagal itu pasti ada. Walaupun strateginya sudah dipersiapkan dengan matang, pasti peluang untuk gagal itu ada. Jadi sarannya sih, jika suatu perusahaan yang menggunakan strategi bisnis secara prakteknya tidak mencapai kesuksesan, jadi dicoba untuk dievaluasi kembali strateginya, apakah sudah dijalankan dengan benar, kemudian pihak yang terlibat apakah sudah sesuai dengan skill. Nah, seperti itu. Apakah ada contoh dari COVID dan ITIL tentang COVID? Memberitahu apa yang harus dilakukan, dan ITIL menjelaskan secara rinci bagaimana yang harus dilakukan. Jadi COVID dan ITIL itu salah satu contoh dari framework ya, atau kerangka kerja yang digunakan untuk menilai tata kelola. Isi dari framework dan COVID itu berbeda, namun saling melengkapi. Untuk framework COVID itu isinya kerangka kebijakan, proses, prosedur, ukuran yang dapat membantu sebuah perusahaan melakukan manajemennya. Sedangkan ITIL itu berisi bagaimana melaksanakan dari kebijakan-kebijakan tersebut, proses, prosedur dari perusahaannya tersebut. Nah, jadi dia COVID dan ITIL ini sebenarnya saling melengkapi. Tapi tidak harus keduanya dijalankan bersama-sama, tergantung kebutuhan perusahaan. Apakah mungkin penerapan PSSI dalam bisnis dapat menemukan kegagalan? Ya pasti, itu saya bilang dari awal, pasti walaupun secara teori sudah dilaksanakan strategi A, kemudian sudah dipersiapkan dengan matang, tapi kemungkinan gagal itu pasti ada. Gitu. Misalnya kegagalannya itu karena penggunaannya tidak efektif misalnya. Jadi pasti ada. Framework manakah yang sering digunakan dalam mengimplementasikan tata kelola TI? Sekali lagi saya jelaskan, jadi framework di sini ada beberapa framework, semuanya sebenarnya bisa digunakan oleh sebuah perusahaan, tapi tergantung kebutuhan dari perusahaannya tersebut. Jadi mau yang mana dievaluasi atau diaudit. Contohnya misalnya COVID dan COSO digunakan terutama untuk manajemen risiko. Kalau ITIL untuk layanan dan operasi bisnis. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan apa yang dibutuhkan perusahaan untuk dievaluasi supaya meningkatkan sesuai dengan visi misi perusahaan tersebut. Bagaimana contoh dalam pengambilan keputusan? Menurut yang saya baca di sini, pengambilan keputusan itu kan ada berapa ya? Ada 6 pola keputusan. Jadi pengambilan keputusan TI ada yang melibatkan pihak non-TI. Contohnya non-TI itu pihak bisnis ya misalnya. Kemudian di sini kenapa dia melibatkan pihak non-TI? Karena ya pihak non-TI itu yang menggunakan TI-nya. Misalnya kita punya sebuah sistem informasi. Ini sistem apakah sudah sesuai dengan visi misi nih? Belum tentu. Pihak yang memang yang membuat IT itu atau yang memang yang mengelola TI itu sudah bilang, oh udah sesuai nih, kita jalankan saja. Tapi ternyata di kehidupan nyata yang berhubungan dengan bisnisnya itu kurang. Jadi dia harus mengambil keputusannya dengan dua pihak itu, yang TI dan non-TI sebagai penggunanya. Kemudian pengambilan keputusan TI juga harus sesuai dengan strategi jangka panjang. Jadi tidak sekedar mikir besok aja, tapi mikir ke depannya beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, itu juga harus dipikirkan. Pada materi transparansi, di sana dijelaskan transparansi dibangun atas dasar arus informasi bebas. Saya mau bertanya, Bu, apa maksud dari informasi bebas? Jadi arus informasi bebas itu ya digunakan bagaimana sebuah
media dalam membagikan informasi secara bebas. Arus informasi bebas itu biasanya digunakan untuk mengontrol informasi dan memudahkan kekuasaan. Karena dengan informasi yang meluas dan bebas membuat semua orang mengetahui hal yang sebelumnya belum mereka ketahui, jadi bisa tahu seperti itu. Pada proses tata kelola TI terdapat proses formalisasi dan institusional. Apa yang dimaksud dengan proses tersebut? Ya, formalisasi ya keadaan di mana sebuah kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi telah terstandarisasi. Sudah secara formal dan standar. Kemudian institusional itu mengacu kepada pengaruh lingkungan terhadap organisasi yang bersifat teknis atau ekonomis yang mengakibatkan bagaimana organisasi harus dilakukan secara efisien dan efektif dalam memproduksi barang atau jasa dari organisasi tersebut. Pada praktek implementasi tata kelola TI, terdapat penjelasan dibutuhkan rasa percaya untuk mendapatkan fungsi TI, internal atau eksternal. Saya bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya tersebut? Meningkatkan rasa percaya. Jadi contohnya itu bagaimana kita menyediakan kebutuhan dari konsumen, dan konsumen itu juga ada rasa percaya dari sebuah perusahaan gitu. Ya, untuk cara menumbuhkannya, yang pertama itu dengan awareness program. Bisa juga menggunakan melakukan workshop, atau memang direkturnya itu atau bagian atasannya yang penghubung antara bisnis dan TI. Bagaimana cara mengatasi jika tata kelola teknologi informasi tidak berjalan sesuai dengan rencana atau rancangan? Ini kayaknya hampir sama jawabannya, ya pasti kalau misalnya nggak sesuai dengan rencana, ya pasti ada kerugian bisnis, biaya yang dikeluarkan lebih banyak atau lebih tinggi, nah pasti ada gagal. Bagaimana cara menyelaraskan antara strategi teknologi informasi dengan proses bisnis agar mencapai tujuan bisnis yang diarahkan? Jadi di sini saya pernah baca dari bukunya Weiss and Anderson. Jadi di sini dia bilang ada 4 hal yang perlu diperhatikan saat melakukan penyelarasan strategi bisnis dan IT. Yang pertama itu adanya arahan yang jelas. Kemudian adanya komitmen, adanya komunikasi, dan adanya integrasi. Apakah ada hal yang menentukan framework apa yang baik yang dapat digunakan dalam membangun TI pada sebuah organisasi? Semua framework pasti baik ya. Untuk apa ada framework kalau misalnya tujuannya tidak baik? Sekali lagi tentang bagaimana framework itu digunakan di perusahaan ya tergantung kebutuhan perusahaan itu sendiri gitu. Misalnya nih perusahaan dia ingin mengecek layanan dan operasi bisnis, bukan berarti dia pakai framework COBIT, mentang-mentang COBIT banyak dipakai di dalam sebuah jurnal. Tidak. Jadi kalau dia cuma untuk mengevaluasi layanan dan operasi bisnis dari perusahaannya dia, mereka bisa menggunakan ITL-nya saja tanpa COBIT gitu. Dari jurnal-jurnal audit yang saya temui, banyak peneliti yang menggunakan framework COBIT. Apakah COBIT lebih unggul dari framework yang lainnya dan mudah digunakan sebagai bahan atau bagaimana ya, Bu? Kayaknya sih karena penelitian itu mencakup area dari framework COBIT itu sendiri, kemudian COBIT-nya itu lebih cocok digunakan untuk mengaudit sebuah perusahaan karena sifatnya fleksibel. Dalam kegiatan perencanaan strategis sistem informasi,
ada bagian yang saya kurang pahami. Untuk hasil output dari perencanaan tersebut, apakah nantinya akan berupa suatu aplikasi atau hanya sebuah strategi-strategi sistem informasi saja? Bisa berupa hasil analisis strategi bisnis, bisa kita kolaborasi dalam sebuah sistem. Sama halnya dengan audit mutu sebuah perusahaan. Kita lakukan secara manual dan kita mendapat hasil sebuah hasil evaluasi. Nah, PSSI juga sama, kita bisa implementasikan ke dalam sistem. Apakah benar COBIT dan ITIL jika digabungkan bisa bagus dalam mengelola TI dalam berbagai aspek? Bisa lebih bagus, bisa juga tidak, tergantung poin yang digabungkan. Bisakah COBIT mencakup semua aspek TI tanpa digabungkan dengan ITIL? Balik lagi ya, tergantung kebutuhan ke perusahaan itu sendiri. Bagaimana cara mengukur kematangan COBIT? Dari sumber yang saya dapatkan, tingkat kematangan COBIT itu diukur menggunakan alat ukur model maturity, di mana rumusnya adalah indeks maturity sama dengan jumlah jawaban dibagi jumlah soal kontrol. Jadi indeks maturity itu salah satu teknik untuk mengukur level kematangan COBIT. Dari indeks maturity dapat didapatkan dari jawaban responden yang diperoleh dari kuesioner maturity model. Jadi pengukurannya itu mengukur kuesioner. Pada materi pertemuan 12, dijelaskan bahwa COBIT dikenal luas sebagai standar de facto untuk kerangka kerja tata kelola TI yang terkait dengannya. Pertanyaan saya, Bu, apa yang dimaksud dengan standar de facto itu sendiri seperti apa dan yang dimaksud dengan yang terkait dengannya itu bagaimana? Terima kasih. Standar de facto itu ada standar atau teknis yang yang sudah dibuat sehingga semua orang seolah-olah mengikuti semua standar yang dibuat gitu. Jadi sebuah perusahaan punya standar nih, SOP. Dia bersifat de facto ya memang seolah-olah semua insan di perusahaan tersebut mengikutinya. Gitu. Yang terkait dengannya itu ya standar dari COBIT-nya itu sendiri. Menurut MIT Sloan School CSIR yang menyatakan terdapat 6 pola keputusan tata kelola teknologi informasi. Apakah ada perusahaan yang menerapkan ke-6 pola keputusan tersebut? Jika tidak, pola keputusan apa yang umum digunakan oleh perusahaan dari ke-6 pola tersebut? Sebuah perusahaan yang dalam penerapan tata kelola menggunakan MIT Sloan School CSIR ini dapat mengimplementasikan ke-6 pola keputusan sesuai dengan perusahaan tersebut. COBIT memiliki prinsip dan enabler yang bersifat umum dan bermanfaat untuk semua ukuran perusahaan, baik komersial maupun non-profit ataupun sektor ekonomi. Prinsip manakah yang paling banyak digunakan pada perusahaan dan mengapa prinsip tersebut paling banyak digunakan pada perusahaan? Tidak ada atau belum ada yang meneliti bahwa prinsip satu digunakan lebih banyak daripada prinsip lainnya. Karena pada umumnya sebuah perusahaan menggunakan framework COBIT itu karena mereka membutuhkan poin-poin dari COBIT dan pelaksanaannya biasanya menerapkan dari prinsip-prinsipnya framework itu sendiri. Pada materi pertemuan 11 terdapat penjelasan mengenai framework IT governance. Nah, di situ dijelaskan pengertian yang berisi mengimplementasikan tata kelola TI sebuah organisasi. Pertanyaan saya adalah para organisasi apa saja yang memerlukan framework dan contoh-contoh framework seperti COBIT, ITIL, dan lain diimplementasikan pada organisasi apa? Sebuah organisasi dapat memiliki framework audit yang dirasa perlu menunjukkan keberhasilan atau ketaatan tata kelola TI. Jika organisasi sudah memutuskan untuk diaudit menggunakan framework tertentu, maka organisasi tersebut pasti akan mencari atau mengikuti best practice yang disyaratkan oleh sebuah framework tersebut. Contohnya itu teman-teman bisa cari di jurnal pasti banyak ada implementasinya, apalagi COBIT. Saya ambil contoh satu implementasi framework COBIT di Fasilkom Unwinda, bisa cari di Google itu contohnya.
Bu, saya penasaran kenapa materinya hampir semua menurut MIT Sloan School CS. Apakah memang materi umumnya dari sana atau ada materi menurut uh, lainnya? Rata-rata sebagian besar sih materi memang ambil dari sana, tapi mungkin ada sumber dari materi yang lain. Dan karena banyak yang membahas tentang MIT Sloan School, jadi saya merujuk ke materi itu juga. Di moda tata kelola TI sentralis, dikatakan bahwa survei menunjukkan perusahaan kecil dengan 1-4.099 karyawan lebih sentralis IT. Apa yang membuat 1-4.999 karyawan tersebut lebih ke sentralis? Menurut yang saya baca, konsep struktur tata kelola TI yang dikemukakan oleh Sambalmurty dan Smoot, beliau melakukan survei di Amerika Serikat terkait keuangan, asuransi, media, hiburan, dan kesenangan. Kemudian dia juga mensurvei utility, telekomunikasi, pabrikan, jasa bisnis, sektor publik, dan pedagang eceran yang digrosir. Nah, dari surveinya mereka itu, ternyata dari antara 1-4.900-an karyawan yang disurvei itu lebih cenderung ke dalam moda tata kelola sentris, yaitu proses manajemen dilakukan secara terpusat. Di mengadopsi pendekatan enterprise yang lebih luas, dikatakan bahwa pandangan pemahaman mengenai tata kelola TI harus sama, terpadu di seluruh organisasi berdasarkan bahasa yang sama. Maksud dari bahasa yang sama itu bagaimana ya, Bu? Maksudnya itu ya pemahamannya harus sama, jangan sampai terjadi perbedaan pendapat. Next, apabila masyarakat tidak berpartisipasi sama sekali dalam good governance, apa yang terjadi, Bu? Apakah partisipasi masyarakat sangat berpengaruh pada hal tersebut? Jadi salah satu prinsip good governance yang penting itu memang partisipasi masyarakat kan ya, karena dia merupakan salah satu indikator sistem pemerintahan yang demokratis. Bisa dibayangkan kalau misalnya sebuah pemerintahan tidak adanya partisipasi masyarakat di sana, terus masyarakatnya tinggal mau nggak mau ya harus siap dengan keputusan yang diambil dari pemerintah. Kalau misalnya negara yang bukan demokrasi seperti itu, misalnya negara yang bentuk pemerintahnya kerajaan, keputusannya hanya di kerajaan itu, jadi masyarakatnya tidak ada ikut campur dalam kepentingannya itu, ya memang harus siap dengan keputusan dari pemerintahnya. Apakah ada efek samping keuntungan pengembangan perencanaan strategi sistem informasi? Biasanya apabila mendapat keuntungan, jarang saya menemukan efek samping. Namun jika ada keuntungan, pasti ada kerugiannya. Bukan efek samping ya, maksudnya kalau kerugiannya ada. PSSI itu hal yang tradisional menjadi ditinggalkan karena kemajuan sistem informasi dan kemajuan zaman. Jadi kerugiannya ya yang tradisional mulai ditinggalkan. Tapi kalau efek samping dari keuntungan kayaknya saya kurang tahu ya. Kalau misalnya keuntungan tuh ada efek sampingnya. Dalam tata kelola terdapat kata yaitu good governance. Apa maksud dari good governance? Ya, good governance itu ya proses yang diberlakukan pada dalam organisasi, baik swasta maupun negeri, untuk menentukan keputusan. Tata kelola yang baik adalah bagaimana mereka membuat sebuah organisasi tersebut ya sesuai dengan visi misi, kemudian pengeluaran biayanya itu lebih bisa ditekan, itu seperti itu. Bagaimana cara untuk membangun solusi TI yang benar pada perusahaan? Di sini yang pertama yang bisa dilakukan adalah sejajarkan dengan strategi perusahaan.
Jadi TI-nya harus sama sesuai dengan strategi perusahaan. Kemudian yang kedua itu memahami keuangan. Keuangan perusahaan seperti apa, cocok nggak nih dengan pengeluaran untuk IT. Kemudian kita harus juga melihat resiko, manajemen resiko di sana. Fungsi ITL seperti apa? Saya masih kurang paham dengan fungsi ITL walaupun Ibu sudah sematkan manfaat ITL di PPT. Jadi saat ini sebuah perusahaan pasti ada teknologi informasinya ya. Nah, pemanfaat teknologi ini mengharuskan sebuah organisasi yang melakukan pengelolaan dengan baik. Karena jika tidak efektif, jadi efeknya juga ke organisasi menjadi tidak optimal. Maka dari itu dia dibutuhkan pengelolaan berdasarkan panduan-panduan supaya menjadi lebih baik. Salah satu kerangka yang biasa dipakai untuk mengelola pelayanan dari sebuah perusahaan itu ya ITIL itu sendiri. Dari ke-6 contoh framework IT governance, berapa pentingkah contoh dari framework IT governance ini dan di dalam penerapannya, apakah harus sesuai dengan contoh tersebut? Penting jika perusahaan membutuhkan framework sesuai dengan kebutuhannya untuk menilai sebuah kinerja perusahaan tersebut apakah sesuai dengan visi misi perusahaannya atau belum. Dalam pertemuan 9, di mana dalam materi ada penjelasan balance scorecard, di mana ada penjelasan mengenai keuangan tradisional. Yang ingin saya tanya, apakah ini masuk dengan keuangan tradisional? Contohnya seperti apa? Jadi keuangan tradisional itu seluruh kegiatan keuangan yang masih menggunakan media tradisional, seperti pencatatan manual dengan buku dan pulpen. Contoh yang masih menerapkan keuangan tradisional itu ada beberapa koperasi simpan pinjam yang masih apabila teman-teman nabung nih, untuk menulis di buku tabungannya itu masih menggunakan tulis tangan, tidak menggunakan alat mesin cetak gitu. Materi pertemuan 10, bagaimana perencanaan strategi SI perusahaan dalam pengembangan bisnisnya untuk meningkatkan keuntungan dan supaya dapat bersaing dengan kompetitor. Ya dengan yang pertama pasti sebuah perusahaan lebih baik mengikuti perkembangan zaman ya. Misalnya bagaimana pemasaran, bagaimana media pembayarannya, sehingga memudahkan pelanggan ya dapat meningkatkan keuntungan juga. Semakin banyak pelanggan ya semakin meningkat keuntungannya. Kenapa penggunaan framework penting untuk menganalisa tata kelola teknologi informasi? Jadi karena framework yang ada dalam menilai sebuah tata kelola sudah memiliki struktur yang sudah diuji dan diakui secara internasional. Dalam tata kelola, saya sering mendengar istilah good governance. Apa sebenarnya dari good governance tersebut? Ini sudah tadi ya pertanyaannya. Ya, balik lagi ya. Jadi good governance itu proses yang dilakukan organisasi swasta atau negeri untuk menentukan keputusan. Keputusan apa? Keputusannya ke depannya, perusahaannya tersebut. Dari yang saya baca sama sekali belum memahami arti maksud dari sebenarnya dari ke-6 pola keputusan tata kelola. Menurut MIT Sloan School dan bagaimana hubungan terkait TKI sendiri sebagai berikut. Jadi kurang mengerti di mananya ya, ke-6-nya itu ya. Coba dibaca lagi, di Google juga sudah ada. Jadi ke-6-nya ini adalah bagaimana pola keputusan sebuah perusahaan di mana masing-masing bidang ini memiliki pola keputusan yang berbeda. Contohnya ini misalnya IT Monarchy. Dia bagaimana sebuah perusahaan pemenentuan keputusannya itu dipegang oleh Departemen IT gitu. Jadi kalau misalnya yang lainnya adalah itu silakan dibaca lagi ya. Karena di Google banyak juga referensinya. Udayakan membaca ya. Kalau tidak membaca ya tidak tahu. Pada saat kapan kita menggunakan penerapan Will-Rose model dalam tata kelola teknologi informasi dan apakah keuntungannya?
pada saat sebuah organisasi membutuhkan kerangka kerja Will-Rose model dalam menentukan keputusan, balik lagi ya, jadi setiap perusahaan itu kan memiliki berbeda-beda nih kebutuhannya ya, sesuaikan dengan framework yang mereka butuhkan. Keuntungannya ya pengambilan keputusan lebih terorganisir. Penerapan tata kelola teknologi informasi seperti apa yang baik digunakan untuk sebuah perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan visi misi perusahaan. Apakah maksud dari transparansi tata kelola teknologi itu? Jadi transparansi itu proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar termasuk masyarakat, stakeholder dan sebagainya dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Pertanyaannya adalah mengapa IT governance dipercaya sebagai solusi untuk memastikan bahwa IT dapat mendukung kemajuan dan mencapai visi dan misi sebuah perusahaan. Apakah IT sangat menjamin memajukan perusahaan tersebut? Bukan menjamin juga. Jadi IT ini ya salah satu departemen penunjang dalam sebuah perusahaan. Kita bisa lihat hampir semua departemen menggunakan IT. Gitu. Apakah penerapan Will-Rose model sangat penting dalam kelola teknologi? Nah, ini pertanyaan sama lagi. Aduh, maaf ya, saya nggak jawab lagi. Tadi sudah saya jawab ya, tergantung penting apabila memang perusahaan tersebut memerlukannya. Contoh seperti framework COVID dan IT, apakah bisa berjalan bersamaan? Bisa, sangat bisa. Oke, sekian beberapa pertanyaan yang sudah saya bantu jawab. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat saya jawab, karena ya itu lagi, karena pertanyaannya double, kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya bingung, maksudnya bertanya seperti itu tuh kayak gimana, itu ya. Semoga dapat membantu pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih.